Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat jumpa lagi. Semangat selalu, sehat, dilancarkan rezekinya. Terima kasih atas kunjungannya dan dilancarkan rezeki buat pemirsa dimanapun berada. Di sini saya akan berbagi tips yang sangat bermanfaat sekali dalam perbaikan aki, terutama aki kering. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Oke teman-teman, untuk yang pertama di sini saya ada sebuah komponen elektronik berbentuk hitam, dan komponen ini sangat penting sekali digunakan pada rangkaian elektronik, baik di kehidupan sehari-hari yang sederhana maupun rangkaian elektronik pada sebuah otomotif. Dan di sini untuk komponen ini berbeda-beda jenisnya atau berbeda ukurannya. Jadi semakin besar dari bentuk fisiknya, maka arus yang mengalir pada komponen ini akan semakin besar pula. Dan di sini banyak fungsi dan kegunaan, terutama pada bidang elektronika atau sistem kelistrikan, dan harganya sangat terjangkau sekali. Oke teman, di sini adalah sebuah diode, di mana fungsi dari diode ini adalah mengalirkan arus dari satu arah saja atau mengalirkan arus dari sebuah kutub positif ke negatif. Dan untuk beberapa komentar yang sebelumnya masuk untuk untuk diode ini. Untuk diode ini mempunyai kapasitas yaitu 6 ampere. Ini bisa dilihat dengan mudah dari tulisan yang ada pada kode di bagian dari sebuah diode ini. 6 ampere, dan di sini untuk harganya juga tergolong ringan, sekitaran 1.500 sampai 2.000 rupiah. Kita bisa mendapatkan alat yang begitu canggih dan otomatis, karena di sini untuk beberapa diode mempunyai nilai yang ada pada saat pengukuran dilakukan. Oke, di sini untuk arus yang akan mengalir pada sebuah diode adalah ada pada tanda yang warna putih di sini. Oke, di sini. Jadi arus ini mengalir ke satu arah saja, dari warna hitam ke warna putih. Oke, dan untuk cara kerja dari diode ini saat dipasang pada sebuah kutub positif. Oke, karena arus mengalir dari kutub positif ke negatif. Oke, jadi saat pemasangan atau arus yang mengalir saat digunakan di elektronik, jadi arus positif bagian kanan. Oke, arus positif bagian kanan akan mengalir melalui diode kemudian ke negatif. Oke, dan untuk tandanya di bagian sini. Oke, dan jika terbalik posisinya seperti ini, warna putihnya di sebelah positif, maka arus tidak akan mengalir ke bagian negatif. Oke, sini. Dan untuk beberapa rangkaian atau komponen elektronik lainnya yang menggunakan diode, katakanlah di sini adalah sebuah kumparan atau trafo. Jadi saat trafo ini dipasang pada sebuah diode, karena di trafo ini arusnya AC atau masih bolak-balik atau mentah, jadi dibutuhkan perubahan arus dari AC ke DC sehingga menghasilkan kutub positif dan negatif. Dan jika dipasang posisinya seperti ini, di sini arus AC kemudian melalui diode, karena arusnya bolak-balik, ini disearahkan ke bagian sini. Oke, ke warna putih ini di sebelah kiri, sehingga menghasilkan output di bagian diodenya sini akan menjadi positif. Dan jika satunya lagi, ini pin out yang pertama menghasilkan positif, dan satunya lagi jika dipasang posisinya seperti ini. Oke, di sini kumparan AC atau dari trafo, arusnya bolak-balik, kemudian
pada posisi pemasangan outputnya yang warna hitam ini pada bagian kiri. Oke, ini akan menghasilkan di sebelah kiri ini atau bagian polos ini akan menghasilkan negatif. Jadi arus mengalir dari kutub positif ke negatif. Oke, jadi di sini yang tadinya stripnya warna putih ini menghasilkan positif dan yang warna hitam ini akan menghasilkan negatif. Jadi pemasangan dari kutub positif ke negatif ini bisa kita ketahui dengan mudah dari pin atau dari tanda pada sebuah diode di strip yang warna putih ini akan menghasilkan nilai positif pada saat pemasangan di sebuah trafo. Oke, seperti ini inti mudahnya dalam sebuah rangkaian elektronik merubah arus AC dari sebuah trafo maupun apa saja spool pengisian. Jika sudah melewati diode seperti ini akan menghasilkan kutub atau arus positif atau arus DC, karena arus DC ini menghasilkan kutub positif dan negatif dan pemasangannya tidak boleh terbalik. Oke teman, dan di sini ada beberapa kelebihan dari diode ini saat dilakukan pengukuran menggunakan nilai ohm atau nilai dari sebuah diode. Di sini saya arahkan ke avo digital ke diode sini, maka akan terjadi nilai. Oke, di sini 0 masuk, maaf di sini 1 belum terhubung. Saya coba hubungkan seperti ini, maka akan ada nilainya. Oke, seperti ini. Ini saya taruh di hitam, yang strip yang warna putih, yang merah di yang hitam polos. Oke teman, dan untuk nilainya adalah 444. Oke, nilai dari diode ini bukan nilai sebuah resistansi atau ohm, adalah nilai diodenya itu sendiri. Dan di sini saya akan balik posisinya. Oke, tidak terhubung atau 1. Dan di sini saya posisikan seperti ini. Oke, ini tidak terhubung, arus tidak mengalir dari kutub positif ke negatif. Oke, di sini yang warna merah ini adalah positif, yang hitam adalah negatif, jadi arusnya tidak mengalir. Oke teman, karena di sini mempunyai nilai dari diode ini 444. Jadi diode ini saat digunakan pada sebuah rangkaian set otomatis di elektronik, jika ditambahkan sebuah diode ini, katakanlah di sini arus positif aki, kemudian melalui diode pada positifnya diberi, kita ukur pakai volt digital ke arahkan. Oke, diarahkan ke positif aki, maka di sini jika diukur pada positifnya di sini, oke, kemudian kita pasang seperti ini di negatif aki, maka akan terukur dari voltase positif aki, katakanlah di sini 12,4 volt, oke, 12,40 volt. Kemudian jika melewati sebuah diode, bagian sini, ini akan voltase dari akinya ini di bagian sini. Katakanlah di sini lebih mudahnya adalah 12,5 volt. Di bagian positif dari sebuah kutub aki, di sini 12,5 volt. Maka di bagian output yang warna putih di japit merah ini akan menghasilkan 12 volt. Jadi penurunan voltase saat melewati sebuah diode ini akan menurun di 0,5 volt setiap diodenya. Jadi jika memakai dua buah diode dipasang secara seri atau berjajar lurus seperti ini, akan menurunkan 1 voltase untuk 2 buah diode. Jadi 1 diode menurunkan 0,5 volt dan 2 buah diode menurunkan 1 volt. Oke teman, dan di sini sudah saya gunakan dalam sebuah perbaikan aki untuk sebuah diode. Oke, dimana diode ini
sangat penting sekali jika ingin merubah dari suatu nilai output di sistem pengisian. Katakanlah outputnya itu kita butuhkan maksimal untuk sebuah aki adalah 15,5 volt, dan untuk standar pengisian pada sebuah aki adalah normalnya atau amannya itu 14,5 volt. Ini umumnya seperti itu supaya nanti pengisian di akinya ini berjalan optimal dan tidak mengalami masalah di saat sistem perbaikan aki. Jadi di sini akinya menjadi full, tidak menjadi shock atau tambah rusak. Oke teman, di sini saya butuhkan sebuah komponen di motor. Saya gunakan sebuah kiprok atau sistem pengisian dari motor, dimana untuk kiprok ini adalah sama fungsinya dengan sebuah diode, dimana arus AC dari sebuah spool pengisian ataupun dari sebuah trafo, akan dirubah dari arus AC ke arus DC, atau dari arus bolak-balik disearahkan ke arus searah. Dan untuk beberapa pin pada sebuah kiprok atau regulator motor ini ada 4 buah, yang dimana untuk fungsi dan kegunaannya ini ada 2 cara atau 2 sistem. Yang pertama adalah sistem lampu utama atau lampu besar atau lampu depan. Yang kedua adalah sistem pengisian pada kelistrikan motor, terutama aki. Oke teman, dan untuk sebuah regulator atau kiprok bawaan motor ini otomatis dari setelan dari sananya atau pabriknya ini menghasilkan output voltase di bagian positif atau kabel warna merah. Sebelah sini kabel warna merah ini akan menghasilkan output di 14,5 volt. Jadi ini standarnya seperti itu, 14,5 volt. Dan ada beberapa bagian yang diperlukan dalam sebuah sistem alat perbaikan aki atau alat untuk servis aki, dimana untuk pin yang digunakan cukup 3 buah. Kita gunakan yang sistem pengisian ke aki, tidak kita gunakan ke sistem pengisian ke jalur lampu. Jadi di sini jika teman-teman mengalami masalah pada sebuah motor, lampu motornya itu sering putus, tetapi untuk kelistrikan atau jalur ke aki masih normal, ini teman-teman bisa memanfaatkan dari sebuah regulator atau kiprok motor yang berwarna hijau seperti ini atau berwarna hitam. Ini yang berwarna hijau biasanya punyanya motor-motor karburator yang lama, Vega, Absolute Revo, kemudian Suzuki Smash, Shogun 125, Beat karburator, maupun Vario lama, Vario 110. Jadi kita bisa manfaatkan seperti ini. Intinya di sini semua regulator atau kiprok yang pinnya hijau atau plastiknya hijau ini semuanya sama. Dari posisi pinnya hanya berbeda warna kabel input pada sebuah kendaraan bermotor, karena untuk jalur warna kabel pada setiap motor berbeda-beda sekali, tetapi fungsi dan pin dari jalurnya ini sama semua. Oke teman, karena di sini sebuah regulator atau kiprok ini kita bisa manfaatkan untuk sebuah pengisian aki. Jadi di sini kita cukup menggunakan sebuah regulator atau kiprok motor, di mana jalur ini adalah pada bagian kanan atas, atau jika digunakan untuk pengisian aki ini digunakan yang ke trafo. Oke, saya gunakan trafo CT. Di sini untuk innya ini bagian kanan atas, dan di sini negatif. Oke, di sini positifnya. Dan jika saat pemasangan ini kita lakukan pada posisi normal, di mana outputnya di bagian positif ini akan menghasilkan 14,5 volt. Dan jika ingin merubah sistem pengisian aki yang tujuannya supaya arusnya itu lebih maksimal pengisiannya, di sini ditambahkan sebuah diode pada jalur negatif.
Jadi di sini 14,5 volt, kita tambahkan jalur negatif dengan diode seperti ini. Oke, seperti ini. Maka bagian di sini, yang ke diode ini bagian negatif, yang ke aki, katakanlah di sini ke trafo yang CT, negatifnya di bagian sini. Dengan menambahkan satu diode ini, output pengisian di positif aki akan naik 0,5 volt, katakanlah 14,5 volt, jadi outputnya ini menjadi 15 volt. Ini masih aman untuk sistem perbaikan aki yang terutama aki yang sudah tidak bisa menyimpan arus dengan maksimal tetapi voltasenya masih bagus. Dan untuk yang kedua di sini bisa memaksimalkan atau mengoptimalkan dari sebuah sistem perbaikan aki di mana output voltasenya di 15,5 volt yang bisa ditambahkan dua buah diode pada bagian negatif dari kiprok kemudian ke CT. Oke, seperti ini untuk trik termudah dari sebuah sistem alat perbaikan atau pengecasan aki yang sederhana tetapi hasilnya maksimal dan sudah terbukti. Ini sudah saya gunakan sekitaran 10 tahun lebih dan bisa berhasil untuk sebuah perbaikan aki. Oke teman, dan untuk beberapa rangkaian pada sebuah sistem perbaikan aki menggunakan kiprok motor. Di sini ada sebuah trafo, trafo yang 5 ampere untuk input pengganti dari sistem pengisian atau sumber arus AC-nya yang dari kiprok. Sebelum kiprok kemudian nanti ke aki menghasilkan arus DC. Jadi di sini arus yang dihasilkan masih AC atau masih mentah, belum mempunyai kutub positif dan negatif. Jadi jika dipasang langsung seperti ini akan tidak bisa diterima oleh arus pada aki karena ada nilai positif dan negatifnya. Oke teman, dan di sini untuk trafo yang saya gunakan adalah 5 ampere. 5 ampere, dan untuk beberapa pin atau bagian outputnya saya gunakan yang 18 volt, 18 CT 18. Di sini saya tambahkan dua buah diode seperti ini supaya nanti CT-nya ini menjadi negatif dan 18 ini karena di sini juga bolak-balik disearahkan seperti ini supaya nanti arusnya mengalir ke satu arah sini menghasilkan kutub positif. Seperti ini menghasilkan kutub positif dan di sini menghasilkan kutub negatif. Oke teman, di sini untuk outputnya 18, maka jika dijumlah ini sekitaran outputnya menjadi 22 volt DC. Jadi di sini jika tanpa menggunakan sebuah pembatasan voltase, katakanlah tanpa menggunakan regulator seperti ini, jadi nanti saat dilakukan pengisian ini tidak bermasalah. Masih bisa berfungsi, masih bisa mengisi, tetapi karena output di voltasenya ini sangat besar sekali, melebihi dari kapasitas atau pembatasan dari voltase sebuah aki 12 volt yang maksimalnya itu 15,5 volt. Jadi saat penggunaan menggunakan trafo yang 5 ampere, kita pilih yang 18 tanpa menunggu atau tanpa kita ketahui berapa voltase yang sudah dilakukan pengisian pada trafo ini. Jadi jika melebihi dari 15,5 volt, katakanlah di sini saya lupa untuk melihat kembali voltase pada sebuah aki saat dilakukan perbaikan atau pengisian. Jadi di sini jika kelupaan katakanlah di 16 volt dan terjadi mungkin setengah jam, ini maka aki akan menjadi panas dan tentunya sel akinya akan menjadi penguapannya besar, penguapan air akinya menjadi lebih cepat dan plat sel akinya ini akan terbebani dari sebuah pengisian voltase yang sudah melebihi batas. Karena untuk setiap sel aki
ini maksimalnya di sekitaran untuk pengisiannya. Di sini kita bisa lakukan beberapa tips atau cara termudah untuk menghitung dari sebuah sistem pengisian aki. Oke teman, di sini saya akan menulis dari sebuah sistem pengisian aki, dimana untuk output voltasenya katakanlah 14,5 volt. Oke, 14,5 volt. Oke, karena setiap sel aki ini ada 6 buah. Oke, lubangnya 6 buah, jadi di sini dibagi 6. Oke, sebentar saya hitung. Oke, 14,5 volt dibagi 6. Oke, 2,4 volt. Oke, 14,5 bagi 6. Oke, 2,4 volt. Jadi setiap selnya ini 2,4 volt. Oke, setiap selnya 2,4 volt atau 2,5 volt. Jadi jika di total semuanya, oke, setiap selnya ini menjadi 14,5 volt. Ini untuk nilai amannya. Oke, ini setiap selnya menghasilkan 2,5 volt. Dan saat standby atau tidak digunakan atau dalam keadaan hubungan terbuka tidak dilakukan pengecasan, ini di 2,05 volt atau sekitaran. Oke, untuk hubungan terbuka tanpa pengecasan ini adalah nilai minimalnya adalah 12,4 volt. Oke, ini adalah standar dari sebuah aki dalam kondisi yang baik atau kondisi akinya ini masih normal, plat sel akinya masih berfungsi semua. Oke teman, karena di sini jika menggunakan trafo seperti ini, hanya menggunakan diode, jadi di sini juga bisa berfungsi, tetapi di sini akan lebih bagusnya atau lebih baiknya jika output voltasenya ini di trafo yang digunakan yang 5 ampere ini supaya lebih aman dan tidak merusak dari akinya, maka dibutuhkan sebuah pembatasan atau kiprok atau regulator. Jadi di sini sangat aman sekali untuk digunakan, baik itu jika kita lupa atau baik digunakan, maka akan semakin lama semakin baik jika digunakan. Karena jika menambahkan sebuah regulator pada trafo yang 5 ampere ini, jika output voltasenya tanpa menggunakan diode ini bisa mencapai 22 volt, yang dimana saat kita lakukan pengecasan ini harus menunggu sambil mengukur voltasenya di 14,5 volt baru kita cabut. Tetapi dengan menggunakan regulator atau kiprok motor, ini kita tidak perlu lagi repot-repot atau menunggu lama. Jadi kita biarkan alatnya ini berjalan atau melakukan pengisian, dan nanti setelah 14,5 volt ini arusnya akan mengecil dan output voltase akinya akan tetap di 14,5 volt. Jadi semakin lama kita gunakan maka akan semakin bagus arus yang disimpan, dan tentunya hasil perbaikan akinya akan menjadi maksimal. Oke teman, dan untuk beberapa rangkaian pada alat cas yang saya gunakan, ini teman bisa melihat dari video saya yang lama. Untuk videonya alat casnya ini yang saya gunakan, sebuah box cas menggunakan menggunakan ampere analog, kemudian beberapa tombol. Di sini untuk tombol standarnya 14,5 volt, dan untuk tombol ke atas 15,5 volt, dan di bagian sini adalah tes beban menggunakan lampu motor punyanya Vision atau punyanya mobil
Ini saya nyalakan dua filamen semuanya, bagian dim dan pendeknya, dan menghasilkan arus beban sekitaran 3,5 ampere. Oke, dan di sini jalur PLN-nya, on off-nya jika kita nyalakan. Oke, saya nyalakan dulu tanpa memasang dari japit akinya, bos. Oke. Oke. Dan di sini ada LED warna merah, hijau, dan biru. Untuk LED warna merah ini voltase aki, LED hijau ini saat pengecasan, dan LED biru saat aki tidak bisa menerima arus dari alat casnya ini, atau selnya putus, atau intinya arus yang dari alat cas tidak bisa masuk ke dalam aki. Seperti ini. Oke teman, dan untuk selanjutnya di sini ada beberapa aki yang sudah saya lakukan perbaikan. Di sini saya akan melihat kondisi dari aki tersebut. Untuk aki yang seperti ini 12,6 ampere atau 12,6 Ah GTZ 6V, dan untuk sistem pengisiannya di sini standarnya 0,5 ampere 5 sampai 10 jam, dan untuk pengisian cepatnya digunakan 5 ampere cuma 30 menit. Oke, dan saya akan coba lihat voltase akinya. Di sini keterangannya harus jika kondisi voltase aki tegangan di bawah 12,4 volt perlu dilakukan penyetruman kembali. Oke, saya akan coba lihat dari voltase akinya. Voltasenya seperti ini, bos. Oke teman, cuman 10,15, jadi 10,15 dibagi 6. Oke, di sini untuk setiap selnya ini cuman menghasilkan 1,6 volt. Oke. Atau salah satu selnya ini atau lubangnya ini ada yang 2 volt. Oke, ada yang 2 volt. Mungkin yang lainnya malah di bawah 1,6 volt atau mungkin 1 volt. Jadi di sini untuk aki ini sudah tidak bisa menyimpan arus dengan maksimal. Oke, jika dicas ini biasanya arusnya tidak masuk ataupun panas. Dan di sini saya ada sebuah aki lain dan kapasitasnya 12 GTZ 5S 3,5 Ah. Untuk sistem pengecasannya normalnya 0,4 ampere 5 sampai 10 jam. Jadi arus yang digunakan kecil sekali tetapi hasilnya maksimal. Dan di sini untuk pengisian cepatnya di 3 ampere 30 menit. Jadi jika kita gunakan pengisian atau alat pengecasan menggunakan kiprah motor tanpa perlu repot-repot melihat waktu yang ada pada bagian cas akinya ini. Jadi kita tinggal tancap japit akinya, kita biarkan saja akan otomatis berhenti sendiri. Oke teman, dan di sini saya akan coba lihat voltase dari aki yang sebelah sini yang kuantum. Oke, ini sangat bagus sekali, 12,7 volt. Oke, 12,7. 12, sekitaran itu 12,8. Ini pada saat standby atau hubungan terbuka belum digunakan. 12,75, 12,75 bagi 6. Oke, di sini sangat bagus sekali untuk setiap selnya. Voltasenya 2,125 atau 2,1 volt setiap selnya.
Jadi di sini stop selnya 2,1 volt atau normalnya itu di sekitaran 2,05 volt. Jadi kondisinya mantap teman. Oke teman, dan di sini saya akan coba lihat kedua aki ini bagaimana saat dicoba pada sebuah alat cas yang sudah saya gunakan, tentunya yang menggunakan kiprok motor. Oke, di sini saya akan persiapkan alatnya, bos. Oke, saya akan coba dulu. Oke, teman, di sini sudah saya pasang jabet akinya, sudah saya siapkan. Saya coba pasang untuk aki yang sudah mengalami penurunan voltase di 10,7 volt tadi. Oke, seperti ini. Bentar, oke. Saya coba nyalakan lampu casnya. Oke. Oke, ini tidak keliru, ini benar. Oke, seperti ini. Dan di sini kita bisa melihat dari voltase saat dilakukan pengisian. Oke, saya hubungkan ke jabet voltasenya, bos. Oke, ke jabet avonya supaya lebih mudah untuk mengetahui. Oke teman, dan di saat dilakukan pengisian ini voltasenya 17,17 volt. Oke, saya ubah dulu. Oke, seperti ini, LED birunya menyala. Voltase pengisiannya sangat tinggi sekali karena arusnya tidak bisa masuk. Ini bisa dilihat dari posisi. Oke, untuk jarum analognya, bos, jarum ampere analognya tidak masuk atau tidak bergerak naik, jadi arus tidak bisa menyimpan dari positif ke negatif karena jalannya arus pengisian DC ini dari kutub positif ke negatif. Ini. Oke, saya akan coba tes ini 12,36. Oke, saya coba tes. Saya nyalakan alat tesnya. Oke, langsung ke 0 volt. Oke, seperti ini. Oke teman, dan di sini saya akan buktikan untuk aki yang sudah saya perbaiki, karena untuk kondisi akinya, oke, yang tadi yang kuantum tadi, ini sama-sama aki yang sudah tidak digunakan lagi atau aki bekas atau aki second yang saya dapatkan dari bengkel. Oke, dan di sini ada banyak, saya juga ada 1 2. Oke, ataupun yang lainnya itu 4. Oke, 4 seperti ini. Dan sini saya pilih salah satu saja. Oke, seperti ini. Oke teman, dan di sini saya akan lihat voltasenya tadi yang aki ini 12,7 volt. Oke, seperti ini. 12,7 volt. Oke. Oke, lihat tambah 12,72. Ini saya akan coba lakukan pengisian. Oke, pengisian aki. Oke, LED merahnya sudah menyala. Saya on kan dulu. Oke, ini voltasenya 14,35. Ini untuk pengecasan normal. Dan untuk arus yang mengalir ini, arus mengalirnya seperti ini. Oke, tadi naik 2 volt, maaf 2 ampere, kemudian turun. Dan di sini LED hijau ini mulai berkedip-kedip. Oke, di sini mulai berkedip-kedip. Dan di sini ada seperti voltase yang mau naik atau
voltase dari sebuah trafo ini outputnya katakanlah besar di mungkin 16 volt, ini seperti dibatasi atau diputus secara otomatis dan sangat cepat sekali, sehingga output voltase dari pengisian aki ini seperti ini tidak sampai melebihi dari 14,5 volt. Untuk cara ini mungkin teman-teman sangat memerlukan, bisa ditonton di video lama saya. Untuk judulnya adalah untuk judul videonya yang ditunggu rangkaian cas aki, untuk beberapa tes dan beberapa rangkaian di dalam cas yang saya gunakan ini. Dan untuk alat ini saya temukan sekitaran 3 bulan lebih, dimana ada banyak cara yang sudah saya lakukan, dari beberapa rangkaian di pencarian di beberapa artikel ini sudah saya cari semuanya, dan ada beberapa cara yang sudah saya temukan beberapa bagian, yaitu gabungan dari sebuah sistem pengisian menggunakan kiprok motor seperti ini. Menggunakan kiprok motor seperti ini, ini sudah bagus. Juga bisa menggunakan ampere analog seperti ini akan semakin optimal hasilnya, karena bisa melihat arus yang masuk. Dan kemudian ini yang ketiga, ini saya tambahkan sebuah LED dan beberapa diode sender di dalamnya. Dan di sini ini sangat membantu sekali dalam pengecekan sebuah masalah di dalam akinya ini sebelum melakukan pembongkaran. Di sini bisa dilihat dengan mudah dari sebuah arus yang masuk pada aki, apakah sel akinya masih bagus atau sudah putus, ataupun sudah terjadi kerusakan pada saat dipasang seperti ini, arusnya tidak bisa masuk. Dan tanpa melakukan pembongkaran dulu, di sini bisa membantu dengan menggunakan beberapa indikator, indikator analog maupun indikator LED atau kontrol LED. Teman, dan di sini saya akan coba tes untuk hasilnya. Ini untuk voltase aki yang normal tanpa menambahkan diode pada bagian negatif kiproknya, dan di sini akan coba pindah posisinya ke 15,5 volt menggunakan 2 buah diode pada jalur negatif di trafonya sini, di kiproknya sini. Ini hasilnya 15,5 volt, dan karena di sini kondisi aki ini masih baik atau bagus, jadi di sini untuk hasil pengisiannya, ini arusnya atau ampernya mendekati 0, ini artinya sudah penuh. Dan di sini untuk voltasenya sudah maksimal atau berhenti di 15,5 volt. Jadi di sini intinya voltase maksimal dan arus yang tadinya besar atau naik kemudian turun mendekati 0, dan voltase akinya ini sudah dibatasi di 15,4 volt. Ini artinya akinya dalam kondisi sudah berhasil diperbaiki. Teman, dan untuk membuktikan bahwa aki ini benar-benar normal dan hasilnya maksimal, bisa digunakan lagi. Di sini saya siapkan sebuah tes menggunakan dinamo starter motor.
Oke, saya gunakan dinamo starter motor, arus yang dikeluarkan mungkin sekitar 50 ampere, arusnya besar. Dan sini saya akan coba tes. Oke, saya tes dulu berapa voltase yang dapat digunakan untuk sebuah aki yang baik. Oke teman, ini voltasenya di 13 volt karena sudah dilakukan pengisian. Dan di sini saya akan coba lakukan penekanan tombol starter. Ini berapa perlepasan voltasenya untuk aki yang dalam kondisi saya dilakukan pengisian tadi di 15,5 volt dan arusnya sudah penuh mendekati 0. Oke, saya coba tekan. 1, 2, 3. Oke, 12 volt. Oke, masih 11 volt ke atas. Oke, 11,8 volt. Oke, ini artinya akinya bagus. Dan di sini saya akan coba buktikan bahwa aki ini dalam kondisi normal atau bisa digunakan lagi dengan menggunakan alat cas dari kiprok motor yang teman-teman bisa membuatnya di rumah. Ini saya gunakan baterai analyzer untuk membuktikan bahwa aki ini dalam kondisi arusnya yang sangat besar sekali. On. Saya tes ke 100 untuk aki motor, 100 ampere. Pengetesan selama 15 detik. Oke teman, dan untuk hasilnya di sini voltasenya 12,61 dan nilai resistansi dari selnya ini 21,43 miliohm. Dan untuk hasilnya tadi pengetesan 100 ampere. Oke, 100 ampere di sini dan hasilnya adalah 126 ampere. Ini sangat bagus sekali, seperti kondisi aki yang masih baru atau dalam kondisi aki yang barusan kita beli dari kardus. Ini kondisinya seperti ini, 12,6 volt. Maaf, 126 ampere. Oke, karena untuk aki motor seperti ini maksimal atau baiknya digunakan ini di 80 75 cca ke atas. Ini sudah bagus, terutama untuk sebuah motor matic yang starter kasar, katakanlah bit karburator, ini harus di 75 cca. Atau kita bisa gunakan dengan mudah, yaitu saat kita tes menggunakan dinamo starter, katakanlah alat tesnya menggunakan dinamo starter. Dan untuk penurunan voltase atau pelepasan voltase saat dilakukan penekanan tombol starter, ini harus di 11 volt ke atas. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada salah kekurangan mohon dimaklumi. Terima kasih luang waktunya. Salam otomotif, salam berkarya. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya.